Acara yang kedua yaitu paparan teknis ujian praktek dan ujian sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Suhendro Purwono SPD. Kepada beliau kami silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas 6, ada Bu Aini dan Pak Rizal, yang saya banggakan anak-anak sekalian, anak kelas 6A, 6A, 6B, 6C, angkatan istimewa, karena sampai hari ini belum pernah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan nanti pandemi segera berakhir, anak-anak tidak bisa berjumpa dengan guru-gurunya di kelas. Yang pertama saya mengucapkan permohonan maaf Bapak Ibu wali murid kelas 6A, 6B, dan 6C karena undangan Zoom meeting-nya mendadak, semuanya serba mendadak. Kenapa kita mengadakan Zoom meeting di sore hari? Karena anggapan kita adalah ketika sore hari nanti insya Allah Bapak Ibu memiliki waktu yang agak senggang untuk paling enggak melakukan aktivitas pendampingan kepada anak-anak. Kemudian paling tidak kalau ada pertemuan Zoom seperti ini saya lihat ada 59 partisipan nanti yang bisa ikut, sehingga nanti apa yang saya sampaikan itu bisa nyampe ke semua wali murid seperti itu. Jadi yang pertama untuk munakosah kemarin sedianya kita laksanakan secara tatap muka. Cuman ketika Pak Muzaki rapat keesokan harinya itu dari pihak dinas tidak memperbolehkan adanya tatap muka di sekolah, sehingga kita rubah munakosahnya menggunakan online atau daring seperti itu. Itu sebenarnya bukan keinginan sekolah, tapi semuanya adalah harus kita kondisikan juga dengan peraturan yang ada di dinas, termasuk di kelas 6 ini Bapak Ibu tahun ini itu kita ada ujian praktik dan ujian US. Jadi ada UP dan US. UP itu ujian praktik, US itu adalah ujian sekolah. Kalau dulu disebut sebagai ujian nasional atau sebagai UASBN, sekarang berganti nama menjadi US. Jadi nanti sesuai jadwal yang sudah Bapak Ibu terima, nanti ada ujian praktik dan ujian US. Ujian praktik itu apa sih Pak? Ujian praktik adalah ujian yang akan digunakan juga nanti untuk menjadi nilai ijazahnya anak-anak. Jadi ujian praktik nanti Bapak Ibu wali murid itu harus benar-benar mendampingi putra-putrinya ketika nanti jadwal ujian praktiknya terlaksana seperti itu. Jadi Bapak Ibu ini saya lihat untuk munakosah itu ada beberapa yang tidak mendapatkan pendampingan dari orang tua. Sepertinya orang tua agak lepas seperti itu sehingga video yang dikirimkan ke sekolah, ke tim Munakis itu ada beberapa yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan seperti itu. Sehingga hari ini saya meminta Bapak Ibu selain siswa dan siswi juga ikut mendengarkan, Bapak Ibu juga nanti ikut berkomitmen membangun agar ujian praktik dan ujian sekolah nanti bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Untuk ujian praktik Bapak Ibu, nanti itu akan kita laksanakan secara daring atau online. Teknis ujian praktik ya, nanti ujian praktik itu akan kita laksanakan mulai hari Kamis Bapak Ibu. Jadi Kamis besok ini ya sampai di hari Rabu pekan depan. Jadi ada 6 hari nanti yang akan digunakan sebagai ujian praktik. Ujian praktik nanti akan dimulai jam 08.00, jam 8 sampai jam 12. Oke. Jadi jam 8 sampai jam 12 itu Ananda harus standby di
depan laptop atau di HP-nya. Kan nanti ada tugas-tugas praktik, bisa membuat video dan sebagainya. Pengiriman video pun kita batasi di ujian praktik. Tidak bisa Bapak Ibu nanti membuat jadwal sendiri. Misalkan, Pak, karena saya hari ini ada kepentingan, saya tidak bisa ngirim ujian praktik, saya kirim besok. Tidak bisa seperti itu. Jadi kalau hari ini jadwal praktiknya misalkan PAI, ya harus standby sampai jam 12 siang. Acara-acara yang Bapak Ibu butuhkan itu bisa dilaksanakan setelah anak-anak mengikuti ujian praktik seperti itu. Kita bahas dari ujian praktik dulu Bapak Ibu nggih. Ini saya share screen dulu nih biar Bapak Ibu juga enak nanti. Sebentar. Jadi selama ujian praktik nanti Ananda tidak ada yang kemana-mana nggih. Jadi ini adalah ujian praktiknya Ananda. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu. Ujian praktik ini sudah saya share di ini Bapak Ibu ya, sudah saya share di grup kelas. Jadi semua insya Allah itu sudah memiliki ujian ini seperti itu. Ujian praktik tiap hari itu antara kelas 6A, 6B, dan 6C itu tidak sama Bapak Ibu nggih. Jadi 6A itu pada hari Senin ya, itu ujian praktiknya bahasa Indonesia. 6B IPA, 6C adalah PAI. Kemudian besoknya Jumatnya 6A PAI, 6B bahasa Indonesia, 6C IPA. Jadi tiap kelas ini ujian praktiknya tiap hari itu dengan mapel yang berbeda. Walaupun mapelnya berbeda, tapi nanti kisi-kisi materi ujiannya tetap sama. Materinya apa? Ini Bapak Ibu nggih, saya sharekan materinya. Nanti besok anak-anak akan mendapatkan file lengkapnya Bapak Ibu. Kita susun nanti nggih. Oke, ini adalah materi ujian praktiknya Nanda selama nanti ujian praktik Bapak Ibu nggih. Ya. Jadi nanti ada PAI, ada bahasa Indonesia, kemudian kita cek lagi sampai ke bawah nanti nggih, ada IPA, ada PJUK, ada SBDP, ada bahasa Jawa. Saya contohkan misalkan bahasa Jawa Bapak Ibu nggih. Misalkan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu ada 4 yang diujikan. Membaca geguritan, menebak cangkriman, menulis surat pribadi, mengapresiasi dongeng atau cerita wayang misalkan. Ini misalnya ada 4 ini. Berarti nanti ketika Nanda ujian praktek bahasa Jawa, Nanda harus menyelesaikan 4 ini. Membaca geguritan, menebak cangkriman, menulis surat pribadi, mengapresiasi dongeng atau cerita wayang. Nah, nanti 4 ujian ini itu akan dibagi dalam kurun waktu antara jam 8 sampai jam 12. Misalkan nanti membaca geguritan dan menebak cangkrimannya itu dilaksanakan secara Zoom. Misalkan nggih, bahasa Jawa. Berarti Nanda harus masuk link Zoom. Kalau ada yang tidak masuk link Zoom, Pak, berarti nilai praktiknya kosong. 0. Jadi Bapak Ibu tolong mohon bantuannya pada tanggal 18 mulai tanggal 18 nanti dipastikan bahwa Nanda benar-benar mengerjakan. Tidak ada toleransi waktu kalau pengumpulannya terlambat. Tidak ada toleransi waktu nanti kalau Nanda jam 8 Zoom, jam 8.30 baru ikut di link Zoom. Berarti nanti ada ujian yang terlewat. Jadi kalau jam 8 nanti dimulai Zoom-nya, itu jam 7.50 insya Allah link Zoom sudah akan dibuka. Jadi jam 8 TET akan kita segera mulai. Kemudian nanti jam 8 sampai jam 8.30 membaca geguritan di link Zoom. Jam 8.30 sampai jam 9 misalkan menebak cangkriman. Jam 9 sampai jam 11 misalkan menulis surat pribadi. Nanti setelah Anda menulis nanti mungkin akan disuruh upload ke link. Berarti Ananda akan upload. Kenapa ketika ujian munakosa atau tugas-tugas di sekolah itu kita minta Nanda upload supaya seperti ini. Jadi nanti ketika kita butuh Nanda untuk upload tugas di Google Form atau di Drive sudah bisa semuanya. Jadi tidak mengalami kendala. Gitu Bapak Ibu. Jadi nanti
setiap hari jadwalnya berbeda dengan durasi yang disesuaikan dengan materi yang akan diujikan. Nggih, materi ini besok akan kita bagi secara lengkap. Misalkan untuk membuat geguritan, apa sih geguritan yang harus dibacakan misalkan. Nanti Bapak Ibu tinggal lihat di file yang kita kirimkan di grup kelas. Mohon Bapak Ibu untuk selalu memantau perkembangan di grup kelas. Nggih, karena ada beberapa wali murid yang tidak memantau di grup kelas. Sehingga apa yang kita share, apa yang kita umumkan ya, itu menjadi sia-sia. Nggih Bapak Ibu nggih. Jadi mulai besok Bapak Ibu harus selalu memantau grup guru kelas karena pasti ada perkembangan-perkembangan yang terkini ya, ujian praktik dan persiapan untuk ujian sekolah. Ujian praktik ini nanti digunakan untuk menambah nilai dari ujian sekolahnya Ananda. Misalnya nanti ujian sekolah bahasa Jawanya Nanda dapat 75, tapi ujian praktiknya dapat 90. Maka nilainya gabungan antara ujian praktik dengan ujian sekolah. Ngeten. Nggih. Kalau misalkan Nanda di ujian praktiknya tidak ada salah satu item yang tidak mengumpulkan, misalkan di bahasa Jawa dari 4 item yang diinginkan hanya mengumpulkan 3. Kalau mengumpulkan 3, maka nilai maksimalnya tidak bisa 100. Mungkin nilai maksimalnya hanya 70 seperti itu. Berarti nanti nilai praktiknya hanya 70, tidak bisa menambahi untuk nilai dengan nilai US, sehingga nanti nilai di ijazahnya itu menjadi sangat kecil seperti itu. Jadi ujian praktik ini semata-mata kita laksanakan supaya Ananda itu punya nilai tambahan untuk menambahi di nilai US yang akan dituliskan di ijazah. Ngeten. Nggih. Kemudian untuk ujian praktik Bapak Ibu, nanti ada beberapa bahan yang harus disiapkan oleh Nanda. Biasanya kalau ujian praktik itu dilaksanakan secara tatap muka di sekolah, itu semua bahan sekolah yang menyiapkan. Karena ini dilaksanakan secara online, berarti yang menyiapkan adalah Nanda, Bapak Ibu di rumah. Besok materi akan kita share jam 10 pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu cek, kemudian yang disiapkan apa. Jika ada kendala dalam mempersiapkan bahan, Bapak Ibu bisa WA guru kelasnya atau nanti bisa WA guru penguji praktiknya Bapak Ibu. Karena yang menguji praktik tidak semua terlibat. Guru-guru di kelas lain, guru kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2 atau kelas 1 yang berkompeten untuk menguji praktek. Tidak semua guru yang bisa untuk menguji. Jadi nanti ada bahan-bahan yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu dan Anda di rumah. Kemudian tim pengujinya, nah ini Bapak Ibu nanti ada tim penguji ujian praktek nih. Jadi nanti saya sarankan juga nanti biar tidak bingung. Jadi tim pengujinya nanti ada beberapa ini Bapak Ibu. Nah, jadi nanti tim pengujinya nanti ini akan kita masukkan nomornya di grup kelas. Jadi di grup kelas nanti nomor penguji ini juga akan kita masukkan. Ya, supaya nanti tidak menjadi masalah. Ada apa-apa Bapak Ibu bisa langsung komunikasikan kepada tim penguji. Kenapa? Nanti tim penguji itu akan memberikan solusi. Ya, solusi yang baik, yang enak untuk kedua belah pihak, baik itu wali murid maupun untuk guru-gurunya. Ngeten nggih. Bapak Ibu untuk ujian praktek apakah ada pertanyaan? Karena besok secara teknis mendalamnya itu kita besok juga akan melakukan Zoom khusus dengan siswa. Jadi besok kita khusus dengan siswa. Misalkan nanti IPA itu apa yang diinginkan kriterianya apa? Nanti itu kita akan khusus kepada siswa besok membahasnya. Ini kita bahas dengan orang tua supaya orang tua juga tahu.
Ya, apa ada pertanyaan Bapak Ibu untuk ujian praktiknya? Ibu kalau ada Pak pertanyaan, mau tanya Pak. nggih, monggo. Ya. Pak itu yang tadi disampaikan oleh Bapak untuk yang ujian praktek ini kan dimulai jam 8 sampai jam 12 ya. Nggih. Nah, itu berarti siswa itu standby dari jam 8 sampai jam 12 atau kalau sudah bisa meninggalkan gitu Pak? Jadi nanti siswa standby dari jam 8 sampai jam 12 Bapak Ibu. Karena nanti tidak ada yang selesai duluan atau selesai terakhir. Kan kita masing-masing kita beri durasi. Misalkan nanti kayak IPA ya, IPA itu ada 4 yang diujikan. Organ pencernaan, kemudian nanti anak-anak harus praktik untuk penyerapan air. Yang ketiga nanti anak-anak harus mengurutkan planet. Yang keempat itu nanti anak-anak ini ya, untuk biologi itu bunga, bagian-bagian bunga lengkap. Jadi nanti misalkan anak-anak hari ini harus mengirimkan video praktik penyerapan air. Berarti nanti akan dikasih durasi 1 jam. Misalkan dari jam 9 sampai jam 10 mengirimkan dari jam 8 sampai jam 9 nanti anak-anak yang ini mengerjakan lembaran untuk organ pencernaan. Maka jam 8 sampai jam 9 mereka akan mengerjakan soal-soal tentang pencernaan makanan. Ngeten. Anak standby di HP. Dia selesai cepat atau terakhir, durasinya tetap dari jam 8 sampai jam 9. Pak, misalkan nanti saya mengirimkan yang organ pencernaan jam 11, enggak kita nilai ya, karena sudah kita bagi-bagi durasinya. Jam 5 jam 10 misalkan nanti anak-anak harus mengirimkan video praktik penyerapan air. Berarti video itu dibuat dan diunggah antara jam 9 sampai jam 10. Ngeten. Jam 10 sampai jam 11 nanti tata surya. Berarti yang diunggah Google Drive jam 10 sampai jam 11. Seperti itu. Jadi anak-anak tetap standby sampai jam 12. Nyebut kaki, Bah. Seperti itu Ibu nggih. Mungkin ada pertanyaan lain lagi monggo Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan lagi. Pak, terima kasih. Terima kasih penjelasannya, Pak. Nggih, sami-sami. Helmnya itu ya. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Tidak ada? Pak Hendro mau masih biasanya kalau kiriman video yang paling banyak memakan waktu itu ketika kita memberikan semacam tambahan nama di video, karena seperti yang video kemarin itu agak lama ketika mengeditnya di InShot atau pakai KineMaster. Barangkali ini hanya masukan Pak untuk video yang besok tidak perlu menambahkan nama semacam itu, kan? Karena kalau dimasukkan ke Google Drive atau Google Form itu sudah langsung milik pribadi siswa. Mungkin barangkali itu karena waktunya agak terbatas. Hanya masukan Pak. Matur nuwun. Maksudnya Ibu, nanti untuk ujian praktek anak-anak akan menggunakan nomor nggih. Jadi nanti tidak perlu nanti memberi nama di videonya. Nggih. Karena nanti anak-anak akan diberi nomor dipasang di bajunya. Sehingga nanti ketika membuat video, videonya bisa menilai bahwa siswa ini di kelas 6G adalah nomor urutnya sekian. Jadi tidak usah diberi nama di videonya. Opsi yang kedua Bapak Ibu, anak-anak langsung ketika membuat video langsung menyebutkan nama. Misalkan nama saya Ananda Rizky dari kelas 6B misalkan. Itu nggih Bapak Ibu, nanti bisa menyebutkan nama langsung di videonya. Nggih, seperti itu Bapak Ibu ya. Solusinya ada 2 nanti. Kalau sudah menggunakan nomor, tidak usah menyebutkan nama sudah. Kalau mau lengkap, ya langsung menyebutkan nama ketika mengawali membuat video. Ngeten nggih? Terima kasih. Saya lupa Bapak Ibu, untuk ujian praktik anak-anak menggunakan seragam sekolah, nggih? Sesuai dengan harinya. Seragam sekolah yang digunakan. Nggih, jadi tidak menggunakan baju bebas. Pak, seragamnya enggak muat ini, Pak. Kalau seragamnya enggak muat gimana ya, Pak? Seragamnya enggak muat ini, Pak, ya apa? Yang muat, Bu, misalkan tapi yang penting putih gitu aja ya, Pak ya. Ya, misalkan merah putih ya paling enggak
putih dan merahnya. Kaca putih. Iya, seperti itu. Iya, ini tidak ada yang muat seragamnya, Pak. Karena pandemi setahun gitu Bapak Ibu, jadi anak-anak kayaknya mengembang semua. Benar. Iya, subur semua, Pak. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, monggo. Yang ada yang mau ditanyakan? Pak Hendro, nyuwun sewu, Pak. Nah, berarti kalau untuk ketika praktek kemudian di video, berarti kita menggunakan nomor urut absensi gitu nggih Pak nggih. Jadi kayak digantungkan di baju gitu ya Pak ya. J, nanti nomor urutnya nomor urut absen di kelas Bapak Ibu. Nanti digantungkan di bajunya anak-anak. Ngeten. Nggih. Atau boleh ketika nanti biar lebih lengkap nggih, selain ada nomor di bajunya, nanti anak-anak bisa menyebutkan namanya ketika mereka sedang membuat video. Nggih, saya Ananda siapa dari kelas apa seperti itu. Tapi nanti insya Allah karena tiap hari itu berbeda, praktiknya antar kelas 6A, 6B, 6C, insya Allah semuanya sudah paham nanti seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Pak Hendro mau Pak Hendro mau tanya Pak. Pak Hendro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan upload video Pak. Ini kadang kami ada kendala terkait mengupload. Contohnya yang tadi terkait munakosah, kami akhirnya jam 8 itu kami upload tidak bisa masuk Pak. Akhirnya jam 11 kami akhirnya ke sekolah, jadi kami kirimkan videonya itu ke sekolah. Nah, hal-hal seperti itu terkait dengan hal-hal teknis seperti itu, apakah juga ini Pak tidak ada kompensasi waktu atau apa gitu Pak, terkait misalkan harus kirim jam ini gitu terus kemudian nggak bisa. Nah, itu bagaimana Pak Hendro solusinya? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak masukannya. Jadi monggo nggih. Nanti atau besok Bapak Ibu bisa buatkan satu video, kemudian Bapak Ibu coba nanti belajar mengupload ya. Besok Pak Rizal akan buatkan linknya. Kita belajar mengupload video apa saja terserah. Yang penting nanti Bapak Ibu bisa menguploadnya. Kalau tidak bisa mengupload itu satu memang kendala jaringan, memang harus dibutuhkan jaringan yang banyak nih. Kalau sampai misalkan diberi waktu 1 jam durasi, Bapak Ibu belum bisa terupload, Bapak Ibu bisa menghubungi tim pengujinya langsung. Nanti akan saya beri nomornya di tiap grup. Kan hari ini PAI yang menguji 2 orang. Jadi Bapak Ibu bisa kirimkan videonya itu, misalkan nggak bisa diupload ke salah satu guru pengujinya. Oh ya kan Bu, ini mohon maaf saya tidak bisa mengupload ini video anak saya, bisa dikirimkan melalui WA di guru pengujinya. Ngeten nggih. Jadi setelah kita kasih dulu waktu misalkan setengah jam Bapak Ibu tidak bisa upload karena ditolak terus atau tidak terkirim, ada waktu setengah jam Bapak Ibu gunakan untuk langsung WA kepada tim penguji dan kirimkan videonya kepada WA-nya tim penguji. Jangan dikirimkan ke wali kelas. Kadang-kadang kayak tadi munakosah ke wali kelas kita masih ngirim lagi ke tim penguji. Jadi muter-muter seperti itu nanti ya. Jadi kita juga akhirnya nanti banyak menerima. Jadi nanti kalau enggak bisa Bapak Ibu langsung WA kepada tim pengujinya. Biar nanti videonya langsung dikirim kepada tim penguji melalui WA saja, enggak masalah. Nih, kalau memang kendalanya di upload di Google Drive atau di Google Form yang seperti tadi. Ya, thank you Bapak. Monggo, terima kasih Pak. Lagi. Sami-sami Bapak, monggo, punya pertanyaan lagi? Tidak ada Bapak Ibu? Maaf Pak Hendro, di chat itu banyak ada pertanyaan dari Rangga Raffi ini. Seragam dipakai apa sesuai hari waktu tatap muka nggih? Tadi sudah Pak Hendro sebutkan sesuai hari. Terus itu Bapak ada beberapa chat. Mohon dibaca dulu. Sebentar lagi Bapak Ibu, saya cek dulu nggih. Saya keluar dulu. Saya baca chat beberapa ya dulu nggih, sebentar. Ini dari
Mohon maaf Pak, izin bertanya. Bentar, aduh. Ini dari Bunda Abida. Oke. Dalam sinyal tadi Pak Hendro sudah menyebutkan bahwa langsung menghubungi pengujinya jika ada kendala. Pasti ada dispensasi waktu. Jadi mboten usah khawatir. Monggo Bu ini bisa dibacakan mungkin. Ini dari Seli Maringkeng nggih, bahan-bahan yang harus disiapkan. Seli, Nggih. bahan-bahan yang harus disiapkan di-share sebelumnya kan, nggih. Mohon bahan-bahannya yang mudah didapat. Nggih, insyaallah bahannya mudah dapat Bapak Ibu, sudah kita kaji nggih. Insyaallah bahannya nanti akan kita berikan beberapa alternatif benda-benda yang bisa ditemukan di sekitar siswa nggih. Jadi besok kita share, kalau Bapak Ibu nanti tidak menemukan bisa langsung chat atau WA atau telepon guru kelasnya. Ngeten nggih. Ada lagi usul Bapak mohon diatur waktu untuk mengerjakan dan mengupload ya, nanti kita sudah kita siapkan nanti waktunya nggih. PAI kita pun akan dikasih besok jadwalnya yang lengkap Bapak Ibu. Nggih. Seragam yang dipakai sesuai tatap muka, insyaallah itu sesuai nggih. Itu sudah terjawab semua Bapak Ibu. Kemudian nggih sudah Pak, yang di chat sudah terjawab. Monggo Bapak Ibu ada yang bertanya. Ada yang pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, selanjutkan ke ujian sekolah nggih. Jadi ujian sekolah itu sebenarnya dulu namanya adalah ujian nasional. Kemudian berganti lagi menjadi ujian akhir sekolah berstandar nasional. 2 tahun ini sudah menjadi namanya ujian sekolah. Ujian sekolah berarti ujian yang diadakan oleh sekolah. Tahun ini ujian sekolah itu ujiannya, soal-soalnya nanti akan dibuat oleh Bapak Ibu guru di sekolah dan dibuat oleh tim kecamatan. Jadi karena sekolah kita ada di Kecamatan Kaliwates, nanti soal-soalnya akan dibuat oleh tim dari Kecamatan Kaliwates dan dari guru-guru yang ada di sekolah kita. Oke. Jadwal ujian sekolah itu Senin 5 April sampai Senin 12 April. Sesuai yang ada di surat yang sudah dibagikan beberapa hari yang lalu. Nah, Bapak Ibu, untuk ujian sekolah, untuk ujian sekolah yang pertama, Bapak Ibu tidak usah khawatir Nanda bisa atau tidak bisa. Kita nanti punya waktu setelah ujian praktik itu nanti beberapa hari, insya Allah itu Nanda akan kita bekali sebanyak-banyaknya. Akan kita ajari Nanda trik-trik untuk mengerjakan soal dengan cepat, dengan benar dan dengan mudah seperti itu. Insya Allah nanti waktunya cukup. Ini ada 7 mapel seperti ini. Yang jadi masalah adalah Bapak Ibu, ujian sekolah ini akan diadakan secara tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi sekolah sudah menyiapkan 8 ruangan. Kalau ketika ujian sekolah di masa tidak pandemi, itu satu ruangan 20 siswa. Di masa pandemi ini nanti satu ruangannya hanya akan diisi oleh 10 siswa Bapak Ibu. Satu ruangan hanya akan diisi oleh 10 siswa. Kalau ada 79 yang ikut ujian, maka kita akan menyiapkan 8 ruangan. Artinya nanti Senin 5 April sampai Senin 12 April Nanda akan ke sekolah untuk mengikuti ujian sekolah menggunakan seragam. Di ujian sekolahnya menggunakan seragam sekolah. Ngeten. Nah, untuk mempersiapkan ujian sekolah tatap muka Bapak Ibu, kita memerlukan surat ketersediaan orang tua. Nah, surat ini besok pagi akan kita share di grup kelas masing-masing. Bapak Ibu bisa isikan. Kemudian jangan lupa nanti dibubuhi materai yang sekarang itu yang berlaku 10.000. Setelah diisi, ditandatangani Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa kirimkan melalui foto saja, difotokan melalui WA. Atau Bapak Ibu bisa scan melalui HP, kemudian kirimkan filenya ke guru kelasnya masing-masing.
Kenapa? Karena hal ini menjadi bukti bahwa orang tua mengizinkan anak-anak melakukan ujian sekolah secara tatap muka. Pilihannya adalah ujian sekolah secara tatap muka dan secara online. Kalau secara online nanti anak-anak akan mengalami kendala ketika mengerjakan soal uraian. Soal uraian, matematika atau yang lainnya yang harus menjawab di Google Form. Itu nanti anak-anak akan mengalami kesulitan untuk menuliskan jawabannya. Jadi pilihan yang diambil adalah ujian sekolah tatap muka. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti surat ketersediaan besok pagi yang kita share di grup, Bapak Ibu bisa print kemudian bisa isikan. Untuk ketersediaan jadwal ujian secara tatap muka. Kenapa tatap muka? Satu, untuk mempermudah kita sekolah dalam memantau siswa. Artinya ujian sekolah ini harus dikerjakan dengan durasi hanya 2 jam. Jam 8 sampai jam 10. Kalau Nanda mengerjakan misalkan ujian sekolah daring, Nanda mengerjakan jam 11, maka sistem akan ditutup. Nanda akan tidak mendapatkan nilai. Kalau dengan ujian sekolah tatap muka, itu pasti Nanda akan mengerjakan semuanya. Sehingga nanti dipastikan semua Nanda akan mendapatkan nilai sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ujian sekolah nanti ini, Nanda akan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Masuk akan kita cek suhunya, dan sebagainya, sampai di dalam kelas, sampai nanti harus cuci tangan sebagainya, itu sudah kita siapkan skema yang sangat ketat. Jadi hanya 7 hari nanti ini, Nanda diharapkan bisa melaksanakan ujian sekolah secara tatap muka. Karena ujian sekolah mulai 3 tahun ini itu berbeda dengan ujian-ujian sekolah tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu. Kalau tahun ini itu ujian sekolahnya itu pasti ada soal uraiannya. Jadi soal uraian itu nanti yang membantu nilai siswa sebenarnya. Jadi dari matematika itu ada 30 soal, ada 5 soal uraian. Nah, uraian ini kalau dikerjakan secara online itu paling membutuhkan waktu hampir 45 menit sampai 1 jam untuk mengerjakannya. Tapi kalau dikerjakan menggunakan kertas, nah nanti itu biasanya Nanda hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Karena kalau sudah menggunakan online itu memang agak lama cara mengerjakannya. Karena harus bolak-balik lihat komputer, masih harus ngetik seperti itu. Bagi ini ya, jadi saya harapkan semua wali murid bisa memberikan surat tatap muka. Bagi yang tidak menginginkan tatap muka di sekolah, misalkan dengan sangat terpaksa tidak menginginkan tatap muka di sekolah, maka akan diadakan ujian online ketat. Artinya Nanda nanti harus menyiapkan komputer dan menyiapkan handphone. Kenapa? Nanti ujian online-nya akan diawasi menggunakan link Zoom. Jadi seperti ini, kita Zoom seperti nanti ini. Jadi kertas yang dikerjakan Ananda harus terlihat di link Zoom. Durasinya pun sama. Ketika selesai Nanda harus akan kita tutup langsung sistem pengerjaannya. Itu bagi yang memilih daring. Jadi dengan kemudahan yang sudah kita pertimbangkan dan risiko yang sudah kita pertimbangkan juga Bapak Ibu, sehingga sekolah memutuskan bahwa ujian sekolah SD Al-Baitul Amin 02 kelas 6 itu menggunakan sistem tatap muka. Bagi Bapak Ibu yang tidak menyetujui ini, nanti bisa wapik ke guru kelasnya. Bagi yang menyetujui ini, nanti mengirimkan surat ketersediaan untuk sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Besok wis mulai iki. Iya, habis ujian praktek. Jadi saya harapkan nanti semuanya ikut ujian sekolah secara tatap muka di sekolah. Karena ini akan mempermudah semuanya. Bapak Ibu jangan khawatir, kita sudah menyiapkan protokol kesehatan yang ketat. Karena kadang-kadang ada orang tua yang khawatir tidak boleh ke sekolah karena takut
tapi nandanya dibawa pergi jalan-jalan, dibawa pergi ke mall, dibawa pergi ke pasar, dibawa pergi ke rumah saudaranya. Tapi untuk ke sekolah, padahal di sekolah sudah disiapkan yang lebih ketat daripada di mall, tapi lebih takut. Nah, itu yang sebenarnya juga kemarin sempat kita sayangkan. Banyak yang memilih tidak tatap muka, cuman mengizinkan anak-anaknya untuk bermain kemana-mana, bahkan mengajak putra-putrinya untuk jalan-jalan ke mall. Padahal secara teori itu penyebarannya lebih rendah ketika di sekolah dengan protokol kesehatan daripada di mall atau yang jalan-jalan. Ngeten Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo. Iya, Pak Hendro mau nanya. Iya, Ibu, monggo. Ya, jadi ini untuk yang ujian sekolah ini sebenarnya sama dengan UN ya, hanya beda diksinya aja gitu ya. Terus ini siswa ini saya sepakat sekali kalau sebenarnya anak-anak itu bisa ujiannya di sekolah gitu, bukan karena apa gitu, karena belum tentu juga di rumah itu dengan tadi yang disampaikan pengawasan ketat dan lain-lainnya itu bisa terlaksana gitu loh maksudnya Pak. Maksudnya terlaksana dengan baik gitu maksudnya. Itu gitu. Jadi kalau memang benar-benar bisa ujian itu tatap muka, berarti memang kalau gitu perlu ya. Gimana? Karena kemarin kan infonya rencananya sekolah mau masuk awal Maret, terus masih belum dapat izin apa gimana gitu. Ini juga nanti izinnya bisa ikut ujian ujian di sekolah itu hanya berdasarkan dari orang tua atau ada ini Pak dari pihak gugus COVID atau gimana gitu Pak? Artinya biar benar-benar bisa melaksana ujiannya di sekolah gitu. Ibu. Benar-benar bisa melaksana gitu. Masukannya. Ini karena ada Bapak Kepala Sekolah, mungkin Pak Muzaki mau memberikan masukan atau tambahan. Pak Muzaki nanti akan kita tambahkan juga. Monggo pada Pak Muzaki. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Bapak Ibu sekalian, ada informasi terbaru dari sekolah tentang kegiatan US utama yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 April tahun 2021. Tadi malam itu ramai sekali di grup kepala kecamatan Keluar. Oleh karenanya sekolah mengambil opsi karena sudah diberikan kesempatan oleh Diknas, tentunya oleh Pemkab, untuk dapat menyelenggarakan tatap muka di sekolah. Maka sekolah akan mengambil kesempatan ini untuk bisa bertatap muka dengan siswa. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kami mohon Bapak Ibu untuk dapat mengizinkan putra-putrinya bisa bertatap muka karena Pemkab sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertatap muka di sekolah. Nah, oleh karenanya sekarang kembali kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mengizinkan apa enggak putra-putrinya nanti di sekolah tanggal 5. Jika Bapak Ibu mengizinkan, maka besok datang ke sekolah untuk mengambil surat kesediaan dan mengizinkan putra-putrinya untuk melaksanakan US utama di sekolah. Setelah ditandatangani, berikan kami, maka kami akan mengupload kepada Diknas, kemudian siswa yang bersedia akan kami kami rekap, semuanya akan dikirim ke Diknas. Banyak sekolah yang sudah mengambil itu, oleh karenanya jika ini sudah diberikan kesempatan, kami selama ini memang menunggu izin dari Diknas tentang boleh dan tidaknya kita bertatap muka di sekolah. Nah, ketika izin ini sudah turun, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, barangkali mungkin Jember kondisinya sudah mulai aman, karenanya daripada kita repot-repot di rumah,
kalau saya dengarkan dari tadi memang ini besok lusa akan mengadakan ujian praktek. Aduh, saya perhatikan dari tadi Pak Hendro sudah menyampaikan segala tekniknya. Kayaknya saya lihat dari satu-satu ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini kayaknya keruwetan yang ada kayaknya. Nah, oleh karenanya kalau memang saat ini di Jember sudah diizinkan untuk melaksanakan pertemuan tatap muka, ambil kesempatan itu dan Bapak Ibu, mari kita antarkan anaknya ke sekolah dan insya Allah sekolah akan menyelenggarakan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Seperti yang disampaikan Pak Hendro tadi, kita akan menyiapkan 8 kelas. Kalau perlu 24 kelas itu kita gunakan semua. Jadi ada 79 putra-putri kita yang akan mengikuti ujian sekolah tahun ini dan akan diisi satu kelas 10. Kalaupun memang diperlukan 5, ya 5 ada apa-apa. Masih banyak kelas yang bisa kita gunakan. Tentu semuanya harus menggunakan masker atau face shield dan juga di sekolah sudah banyak sekali tempat cuci tangan dan karenanya kita akan gunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Itu yang pertama. Yang kedua saya mengkoreksi yang disampaikan Pak Hendro tadi. Untuk surat kesediaan mengikuti pertemuan tatap muka di sekolah, Bapak Ibu tidak perlu menyiapkan materai. Tidak usah pakai materai 10.000. Cukup tanda tangan saja. Oke. Nah, kami sebetulnya sudah punya surat kesediaan yang sekitar 4 bulan yang lalu Bapak Ibu dikirim di sekolah itu masih ada di sekolah. Cuma karena yang diminta tanpa materai, maka Bapak Ibu tanda tangan lagi. Dan surat yang dikirim itu kesediaannya itu redaksinya dari Diknas, bukan sekolah. Nah, sehingga besok jangan lupa jam 8 ke sekolah, karena jam 9 harus kami kirim besok itu. Bagi yang tidak tanda tangan, maka dengan terpaksa harus mengikuti kurs dari rumah. Jadi yang tidak ada tanda tangannya, mengikuti dari rumah. Karena kami akan mengirim sesuai yang ada tanda tangannya saja, dan yang selebihnya mengikuti online dari rumah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ini informasi terbaru dari sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan kesehatan oleh Allah untuk dapat membimbing dan juga mendampingi putra-putri kita. Dan terpenting, jika ini sudah diizinkan, insya Allah selanjutnya mungkin banyak kemudahan-kemudahan lain yang barangkali putra-putri kita bisa hadir di sekolah, tentunya dengan protokol kesehatan. Apakah itu nanti akan diadakan wisuda dan semacamnya, karena ini adalah hal yang penting untuk dapat berpamitan kepada Bapak Ibu yang ada di sekolah, Pak Hendro, Bu Nuraini, Pak Rizal, dan semua guru-gurunya mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, oleh karena itu Ibu sekalian, mari kita gunakan kesempatan yang ada ini sehingga putra-putri kita tidak disibukkan pakai laptop, masih pakai HP yang harus untuk mengawasi. Saya mikirnya juga pusing melihatnya dari sekolah. Tapi kalau bisa hadir di sekolah, pengawasnya sudah lengkap. Bapak Ibu sudah ada, Bapak Ibu guru sudah ada semuanya tiap hari masuk, dan alhamdulillah sehat semuanya. Nah, oleh karena itu sekali lagi sampaikan pada Bapak Ibu, ambil kesempatan ini, saya tunggu besok di sekolah jam 8 untuk dapat tanda tangan. Setelah itu Bapak Ibu boleh bekerja kembali ke tempat kerjanya masing-masing, karena jam 9 harus kami kirim ke Diknas. Oke Bapak Ibu, oke? Ada pertanyaan? Cukup Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sehat semuanya, oke? Oke, jaga kondisi kesehatan dengan baik-baik. Mudah-mudahan anak kita semua menjadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutkan Bapak Ibu ya. Ibu sebentar. Berarti halo Ibu. Saya mamanya ya. Nggih.
6B. Nggih, Bu, Nggih, monggo. Pak Hendro. Nggih, Bu, Mau monggo. menanya, untuk ujian-ujian ini hanya 2 ujian itu nggih, Pak? Ujian praktek sama ujian nasional nggih? Bukan Ke depannya. ujian sekolah, Bu. Ujian praktek atau UP dan ujian sekolah atau US, nggih. Hanya Berarti 2 cuma ini. ada 2 ujian Nggih. ke depan ini. Nggih. Oh, nggih. Nggih, terima kasih. Nggih, matur nuwun, Bu. Jadi sekarang tidak boleh menggunakan istilah ujian nasional ya Bapak Ibu nggih. Jadi untuk SD itu menggunakan istilah ujian sekolah, ngeten. Jadi sebenarnya kontennya hampir sama dengan ujian nasional, tapi ujian nasional itu digunakan untuk anak-anak di tingkat SMP dan SMA. Nggih. Ada beberapa pertanyaan yang saya jawab dulu di chat. Untuk kisi-kisi apakah bisa dibagikan? Nggih, jadi kisi-kisi itu anjuran dari pengawas, itu tidak boleh dibagikan kepada Bapak Ibu atau anak-anak, tapi nanti kita akan membuat soal sesuai dengan kisi-kisi. Nggih, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan membuat soal dengan kisi-kisi. Bapak Ibu di rumah nanti bisa mencari alternatif soal yang lain. Insya Allah soal-soal yang kita buat itu 100% sudah sesuai dengan ujian yang akan diterapkan. Ya kalau matematika mungkin hanya beda angka seperti itu nggih. Tapi kalau ngeplek kan tidak mungkin. Kita hanya bisa membedakan di angkanya saja. Kalau IPA dan bahasa Indonesia mungkin nanti hanya beda teksnya. Kalau kalimat-kalimat pertanyaan nanti insya Allah sudah disesuaikan dengan kisi-kisi. Jadi kita tidak membocorkan soal, tapi kita akan bekerja membuat soal sesuai dengan kisi-kisi yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Ada banyak lagi, bila pilihan secara online sama tatap muka apa ada perbedaan? Tidak ada perbedaan nilai, Bapak Ibu. Jadi yang mengerjakan secara online dan tatap muka tidak ada perbedaan nilai. Tetap akan kita gunakan nilai yang sudah masuk, nggih. Cuman pilihannya adalah ketika nanti Bapak Ibu mengerjakan secara online, kemudian ada indikasi mengerjakan 2 kali, itu biasanya kalau mengerjakan online itu ada 2 kali mengerjakan. Nggih. Mengerjakan itu misalkan 1 pakai nama disamarkan, AAA, kelas 6A misalkan. Nanti kan akan ketemu jawaban-jawaban yang salah. Mereka akan mengerjakan lagi untuk kedua kalinya dengan nilai yang jauh lebih baik. Nggih. Kalau ketemu indikasi-indikasi, jadi kita mengerjakan ujian itu sebenarnya bukan untuk mendapat nilai yang 90 atau 100 Bapak Ibu. Tapi ujian ini sebenarnya untuk mengukur sejauh mana sih kompetensi siswa selama pandemi. Yang kedua, selama pandemi ini apakah yang mengerjakan tugas itu benar-benar siswa atau dibantu oleh Google atau dibantu oleh guru yang ada di rumah atau orang tuanya sibuk membantu. Itu sebenarnya tidak menaikkan kompetensinya anak-anak, tapi malah menurunkan kompetensinya siswa Bapak Ibu. Jadi alangkah bijaknya Bapak Ibu di rumah nanti ketika Anda mengerjakan soal US tidak ada bantuan apa-apa. Akan terlihat nanti siswa yang mengerjakan dibantu dengan tidak dibantu itu jelas akan terlihat. Kenapa? Perbedaannya nanti ketika kita koreksi soal uraian. Soal uraian itu kalau siswa yang biasa dibantu, maka langkah-langkah mengerjakannya pasti ada yang terlewat. Jadi saya harap nanti Bapak Ibu kalau ada yang mengerjakan online di rumah mengerjakan secara jujur karena pengawasannya juga nanti ketat. Jadi kita pengawasnya pakai Zoom dan diawasi oleh 2 pengawas di Zoom itu. Sama pengawasnya seperti dalam kelas. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau lebih sedikit siswa yang ada di ruangan alangkah lebih baik. Bapak, jadi nanti kita akan menggunakan 10 siswa tiap kelas sehingga nanti jarak antar siswa itu akan kita buat mungkin saat minimal 2 meter. Jadi nanti itu sudah sesuai dengan standar untuk ujian. Ada pertanyaan lagi, untuk US materinya dari kelas 4 atau bagaimana Pak? US itu sebenarnya materinya kan materi 6 tahun anak-anak belajar. Jadi matematika itu anak-anak sudah belajar mulai kelas 1 sampai di kelas 6. Nah, kelas 6 ini sebenarnya hanya mengukur kompetensi. Kemarin di kelas 1 sampai kelas 5 itu anak-anak dapatnya apa kompetensinya, seperti itu. Jadi bukan nanti asumsi orang tua adalah bahwa kalau ujian di kelas 6 itu tugasnya guru kelas 6. Itu keliru Bapak Ibu. Jadi pendidikan anak-anak selama 6 tahun itu akan diukur di kelas 6.
Materinya ya materi mulai kelas 1 sampai kelas 6. Cuma tidak mungkin nanti anak-anak diberi soal 15 ditambah 20 seperti itu ya. Tapi soal penjumlahan atau pengurangan itu dengan menggunakan bilangan-bilangan yang lebih besar sesuai dengan jenjang kognitifnya anak-anak. Jadi sebenarnya materi itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Cuman kompetensinya yang dipakai itu kompetensi yang sudah bernalar berpikir tingkat tinggi. Nah, berpikir tingkat tinggi itu dimulai dari kelas 4, 5, dan 6. Bapak Ibu jangan panik nggih untuk US ini ya. Nanti panik anaknya disuruh belajar nanti dimarah-marahin, jangan. Nggih, tidak usah panik, tidak usah tegang, tidak usah nanti merasa bagaimana nggih. Tugas menyiapkan US adalah tugas guru di sekolah. Bapak Ibu di rumah mendampingi anak-anak saat mengerjakan, itu tugasnya. Oke? Kalau Bapak Ibu bisa mendampingi dalam menjelaskan, monggo tidak masalah. Pesan saya, jangan tekan anak-anak untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Kamu nanti kalau tidak lulus atau nilainya sekian, itu bagaimana? Tidak boleh nanti anak-anak itu diberi diberi tekan-tekan, tidak boleh. Kita tim kelas 6 dengan guru-guru di sekolah sudah mempersiapkan soal-soalnya. Ketika nanti setelah ujian praktek kita punya waktu 10 hari untuk mempersiapkan, itu yang akan kita bahas soal-soalnya. Dan itu insya Allah nanti 99% itu sudah merujuk kepada kisi-kisi ujian sekolah. Nanda tinggal mengulang di rumah dengan tipe soal atau angka yang berbeda. Ngeten nggih. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Monggo terkait US. Nanti Pak Hendro. Nggih, monggo. Nggih, saya hanya klarifikasi lagi perihal surat kesediaan tadi. Nggih, monggo. Nah, itu tadi info dari Pak Hendro kan akan di-share melalui WA, kemudian tanda tangan dan bisa difoto. Ya, nah, ya, itu kan kemudian dari Bapak Kepala Sekolah, kita harus mengambil ke sekolahan, Pak. Ini mana yang harus kita penuhi nih, Pak? Itu, Pak. Mungkin itu, Pak. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu. Monggo Pak Muzaki mungkin bisa ngambil ke sekolah dan bisa print sendiri Pak Muzaki ya. Oke. Terima kasih Bapak. Jika memang lebih mudah di-share di grup, kemudian di-print di rumah, kemudian ditandatangani, di-share lagi tidak apa-apa. Lebih enak begitu. Kalau rumahnya jauh-jauh, tapi kalau dekat-dekat bisa ngambil di sekolah. Ini ada info terbaru, jam 9:30 sudah harus dikumpulkan dalam bentuk PDF, harus diserahkan ke Dignas. Jika itu lebih mudah akan lebih bagus Pak begitu. Jadi di-share di grup, nanti kemudian bisa di-print di rumah, kemudian ditandatangani, kemudian difoto lagi bisa. Akan kami cetak di sekolah. Tapi bagi Bapak Ibu yang dekat-dekat di sekolah, bisa ke sekolah, bisa jam 7.30 mungkin sudah buka TU-nya, dan 9:30 sudah harus kumpul semua, harus kami serahkan ke Dignas. Gitu Bapak, terima kasih. Nggih, ngeten nggih Pak. Jadi ada dua nggih alternatifnya. Nanti mungkin kalau hari ini kita selesai editing akan kita share hari ini Bapak Ibu malam ini suratnya biar kita punya durasi lebih panjang. Jika Bapak Ibu nanti mungkin kesulitan untuk ngeprint atau sebagainya, bisa ambil di sekolah. Insya Allah besok jam 7.30 kita sudah standby di sekolah, langsung diisi nanti biar lebih mudah. Jadi ada dua opsi yang Bapak Ibu bisa gunakan. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, jadi ada pesan yang harus juga saya sampaikan nanti Bapak Ibu nggih terkait US ini. Jadi nilai itu memang penting, tapi jujur itu lebih utama. Jadi nanti kita tidak boleh membunuh karakter jujur ini untuk anak-anak. Jadi nanti saya harap berapapun nilai yang didapat oleh Nanda, asalkan Nanda mengerjakan dengan jujur, itu akan jauh lebih baik daripada nanti Nanda mendapatkan nilai 100 tapi Nanda tidak memiliki kompetensi apa-apa. Jangan panik, jangan gusar Bapak Ibu. Nanti persiapan US ini sudah kita matangkan. Kita nanti tinggal setelah nanti anak-anak ujian praktek selesai,
akan segera kita lakukan drilling kepada siswa karena saya lihat kisi-kisinya itu lebih mudah daripada tahun-tahun sebelumnya. Ingatan nggih? Itu dari saya Bapak Ibu. Ini kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa melalui WA Wapri nggih ke saya atau ke guru-guru di kelas 6. Segala masukan bisa kita terima dengan baik nggih. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakakurikulum. Seperti itulah paparan teknis ujian praktek dan ujian sekolah. Jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, bisa wapri kepada wali kelas masing-masing, nggih. Marilah acara ini kita tutup dengan doa akhir majelis bersama. Doa akhir majelis. Akhir kata, kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, dan semoga Ananda semua kelas 6 2020-2021 diberikan kemudahan dan kelancaran ujian prakteknya dan ujian sekolahnya. Amin, dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bimbina.